Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlin Dwi Haryanti dengan NPM 2316312500050. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil pengembangan proyek kelompok 2, yaitu sistem Silapor. Silapor adalah platform online yang kami rancang khusus untuk memfasilitasi proses pengaduan mahasiswa secara terorganisir. Tujuan utama kami adalah memberikan solusi terhadap masalah pengaduan yang selama ini mungkin tersebar dan tidak terkelola dengan baik, sehingga seringkali menyulitkan mahasiswa maupun pihak universitas dalam penanganannya. Sistem Silapor dirancang untuk dua jenis pengguna utama, yaitu mahasiswa dan administrator. Untuk mahasiswa, yang pertama mengirim pengaduan. Mahasiswa dapat dengan mudah mengirimkan pengaduan melalui form yang dikategorikan, yakni kategori sarana dan prasarana, akademik, dan PPKS. Yang kedua, histori aduan. Mahasiswa bisa melacak status dan melihat feedback dari admin untuk setiap aduan yang pernah dikirim. Yang ketiga, pengumuman umum. Mahasiswa memiliki akses ke pengumuman terkait aduan umum langsung dari halaman utama. Yang keempat, pengelolaan akun. Tersedia fitur untuk mengganti detail akun seperti email dan password. Sementara untuk administrator, yang pertama mengelola aduan. Admin dapat memberikan feedback dan menandai aduan yang telah dijawab. Yang kedua, statistik aduan. Tersedia juga visualisasi dalam bentuk pie chart berdasarkan kategori untuk melihat tren pengaduan. Yang ketiga, pengumuman umum. Admin dapat mengirim pengumuman untuk aduan yang bersifat umum. Yang keempat, manajemen akun admin. Admin memiliki kontrol untuk menambah, mengedit, dan menghapus akun admin lain. Dan yang kelima, mengunduh data. Ada fitur ekspor data pengaduan untuk keperluan pelaporan atau analisis. Dalam pengembangan sistem Silapor ini, tugas utama saya berfokus pada pengembangan front-end untuk semua fitur mahasiswa. Namun, pada presentasi ini saya akan menjelaskan beberapa file kode saja, yakni bagaimana navbar dibuat sebagai elemen navigasi yang konsisten. Yang kedua, logika di balik halaman home mahasiswa yang menampilkan pengumuman. Yang ketiga, bagaimana histori aduan ditampilkan kepada mahasiswa. Yang keempat, detail implementasi halaman detail histori aduan. Dan yang kelima, bagaimana fungsi logout bekerja untuk keamanan sesi. Pertama, mari kita bahas tentang navbar, komponen penting yang ada di setiap halaman mahasiswa. File navbar PHP ini didesain sebagai include file. Artinya, kode ini cukup ditulis sekali dan dapat disisipkan atau require once di setiap halaman yang membutuhkan navbar. Ini sangat efektif untuk menghindari duplikasi kode dan memudahkan proses pemeliharaan atau perubahan di masa mendatang. Secara cerdas, navbar ini menampilkan nama pengguna yang sedang login dan menyediakan menu drop-down personal untuk setting dan logout. Koneksi ke database dilakukan untuk mengambil data nama pengguna yang akan ditampilkan. Saya akan menjelaskan kode dari navbar PHP ini. Yang pertama, pengelolaan sesi. Di baris awal, kami menggunakan if session status PHP session non session start. Ini untuk memastikan sesi PHP selalu dimulai hanya jika belum aktif. Mengapa ini krusial? Karena sesi adalah cara kita menyimpan status login pengguna, session user ID, di seluruh halaman aplikasi. Tanpa ini, sistem tidak akan tahu siapa yang sedang login. Kedua, mengambil data pengguna. Setelah sesi dipastikan aktif, kami mencoba mengambil user ID dari variabel $session. Ini adalah ID unik pengguna yang disimpan saat mereka berhasil login. Operator tanda tanya null adalah sintaks PHP yang berfungsi sebagai null coalescing operator. Ini berarti jika session user ID tidak terdefinisi atau null, gunakan null sebagai gantinya. Ini untuk mencegah potensi error jika pengguna belum login. Jika user ID ditemukan, kami melakukan query ke database dengan query-nya select username from table user, where ID user ID.
untuk mengambil nama pengguna yang sesuai yang kemudian ditampilkan di navbar. Yang ketiga, keamanan output menggunakan fungsi HTML Special Chars. Penting untuk dicatat, HTML Special Chars $row username ini digunakan untuk membersihkan output nama pengguna. Ini adalah langkah keamanan penting untuk mencegah serangan cross-site scripting atau XSS dengan mengubah karakter khusus HTML. Yang keempat, struktur HTML dan tata letak Bootstrap. Struktur HTML menggunakan kelas-kelas dari Bootstrap untuk styling dan tata letak. Kelas navbar, navbar expand large, dan container membentuk kerangka yang responsif. Yang paling penting untuk tata letak kiri kanan adalah navbar nav ME auto pada ul menu utama. Kelas ME auto atau margin and auto ini secara otomatis mendorong daftar menu home, pengaduan, history ke sisi kiri navbar, sementara div class dropdown yang mengikutinya secara alami menempati sisi kanan. Menu dropdown ini berisi tautan ke setting MHS PHP untuk fitur setting mahasiswa dan logout PHP untuk fitur logout mahasiswa, lengkap dengan ikonnya. Setelah navbar, kita beralih ke halaman homepage mahasiswa, yaitu dashboard utama yang menampilkan pengumuman umum dan memungkinkan mahasiswa memfilter aduan berdasarkan kategori. Untuk penjelasan codingan dari home MHS PHP ini, yang pertama, pengambilan kategori URL. Kode dimulai dengan include koneksi PHP. Kemudian, mengambil parameter kategori dari URL $get kategori. Jika tidak ada, defaultnya adalah semua. Yang kedua, struktur halaman dan hero section. File ini menggunakan Bootstrap CSS dan CSS custom dengan nama file style CSS. Ada hero section sebagai area sambutan, di styling dengan kelas homepage pada body dan hero pada div. Baris include navbar PHP menyisipkan navbar yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, fitur filter kategori dan query. Elemen select HTML digunakan sebagai drop-down filter. Atribut onChange this form submit secara otomatis mengirim ulang formulir setiap kali pilihan diubah. Logika PHP kemudian membentuk query SQL untuk mengambil pengumuman berdasarkan kategori yang dipilih. Yang keempat, menampilkan pengumuman. Pengumuman di loop dan ditampilkan dalam struktur grid responsif menggunakan row dan call dari Bootstrap. Setiap pengumuman berada dalam announcement card yang memiliki styling khusus dari CSS. Yang kelima, penanganan gambar bukti. Logika PHP memeriksa keberadaan file bukti, yaitu $row bukti, dan apakah file gambar ada secara fisik, file exist, jika ada, path gambar yang sesuai digunakan, jika tidak, gambar default IMG default image PNG akan ditampilkan. Path ini dinamis berdasarkan kategori pengumuman. Yang keenam, mapping dan styling status. Array $kategori label memetakan nama kategori database ke label yang lebih mudah dibaca. Status pengumuman, yakni diproses atau selesai, ditampilkan dengan kelas CSS status proses dan status selesai, yang memberikan warna visual yang berbeda. Ketujuh, footer dan JavaScript. Di bagian paling bawah ada footer dengan kelas footer custom dan MT auto. Kelas MT auto atau margin top auto pada footer ini dikombinasikan dengan flex column pada body untuk memastikan footer selalu menempel di bagian bawah layar. Dan JavaScript sederhana menandai link home di navbar sebagai aktif. Selanjutnya, halaman history aduan. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan semua pengaduan yang pernah dikirim oleh mahasiswa, lengkap dengan ringkasannya. Untuk penjelasan codingan dari history MHS PHP ini, yang pertama, dari segi validasi sesi dan keamanan akses. Di awal kode, session start dipanggil, dan ada pengecekan keamanan yang ketat, yakni di baris if, iset $session user ID, header location, login PHP, exit. Ini untuk memastikan hanya mahasiswa yang login yang dapat melihat histori mereka. Ini tujuannya untuk mengamankan data pribadi. User ID dari sesi kemudian diambil. Yang kedua, struktur halaman.
Halaman ini juga menggunakan Bootstrap CSS dan CSS custom dari Style CSS dan Responsive CSS. Navbar PHP disertakan untuk navigasi juga. Ada judul halaman dengan nama History Aduan dengan kelas judul History. Yang ketiga, pengambilan data aduan. Query select ID, judul kategori, created at from history where user ID, $user ID, order by created at dash dash, dirancang khusus untuk mengambil hanya pengaduan yang dibuat oleh mahasiswa yang sedang login, diurutkan dari yang paling terbaru. Kemudian yang keempat, tampilan daftar aduan. Data aduan di loop dan ditampilkan dalam struktur div class history item. Kelas-kelas Bootstrap dan CSS Custom mengatur tata letak yang rapi dan menampilkan kategori dengan badge dan judul. Fungsi use first membuat huruf pertama kategori menjadi besar. Kelima, link ke detail aduan. Setiap item history memiliki tautan detail, di mana barisnya ahref, detail history PHP, kategori, $row kategori, and ID, $row ID, dan seterusnya. Di mana ID aduan dan kategori dikirim sebagai parameter URL ke halaman detail history MHS PHP. Dan sama seperti pada home mahasiswa, di sini ada footer dengan kelas footer custom dan MT auto untuk memastikan ia menempel di bagian bawah halaman dan juga JavaScript untuk menandai link history di navbar sebagai aktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait halaman detail aduan mahasiswa. Sebelumnya kan setelah selesai mengirim pengaduan itu aduan-aduan kita akan muncul di history aduan. Nah, di history aduan itu kan terdapat daftar-daftar aduan kita, yang mana di setiap aduannya itu ada detail aduan. Nah, di detail aduan itu kita bisa melihat informasi lebih spesifik, kayak data-data apa yang udah kita kirimkan sebelumnya. Kemudian ada feedback dari admin berupa statusnya diproses atau sudah selesai, dan komentar dari admin, serta bisa melihat lampiran buktinya juga. Nah, itu gunanya untuk kita cek secara berkala, udah sejauh mana pengaduan kita diproses gitu. Nah, untuk kode programnya akan dijelaskan. Yang pertama, pengambilan ID aduan dan data detail. Kode dimulai dengan include koneksi PHP. ID aduan diambil dari URL $getID dan divalidasi dengan fungsi int_val. Query SQL menggunakan left join detail history D on HID, DID history untuk menggabungkan data dari tabel history dan detail history. Mengambil semua informasi terkait aduan dan detail pelapor. Yang kedua, validasi data dan penanganan error. Block if tanda seru $data sangat penting. Jika aduan dengan ID yang diberikan tidak ditemukan di database atau ID tidak valid, pesan error akan ditampilkan dan eksekusi berhenti. Mencegah tampilan halaman kosong atau error tak terduga. Yang ketiga, penanganan bukti pendukung. String nama file bukti $data bukti dipecah menjadi array menggunakan explode itu. Array ini akan digunakan untuk menampilkan gambar lampiran. Yang keempat, struktur halaman. Halaman ini menggunakan Bootstrap CSS, font awesome untuk icon, dan CSS custom dari Style CSS. Navbar PHP juga disertakan. Kelas detail history pada body digunakan untuk styling spesifik halaman ini. Yang kelima, tampilan informasi detail. Semua detail aduan, termasuk kategori, nama, NPM, judul, deskripsi, lokasi, dan lain-lain, ditampilkan menggunakan elemen HTML dan di-styling dengan Bootstrap. HTML Special Charts digunakan di setiap output data untuk keamanan. Yang keenam, penanganan bukti pendukung. Tombol lihat lampiran yang BTN lampiran akan memicu modal Bootstrap. Di dalam modal, PHP akan meng-loop
melalui array $bukti files dan menampilkan setiap gambar bukti yang ada dengan path gambar yang dinamis berdasarkan kategori. Dari folder bukti, kemudian kategori folder, nama file JPG. Ini memungkinkan pengguna melihat semua lampiran dalam tampilan pop-up yang bersih. Yang ketujuh, informasi khusus PPKS. Blok kondisional PHP if $data kategori sama dengan PPKS. Ini untuk memastikan detail sensitif seperti tanggal kejadian, ciri-ciri pelaku, dan tindak lanjut yang hanya ditampilkan jika kategori aduannya adalah PPKS. Ini menunjukkan penanganan khusus untuk data PPKS. Yang kedelapan, menampilkan feedback admin. Bagian feedback admin menampilkan status terkini, yakni $data status dan komentar dari administrator, yang $data komentar, menggunakan kelas CSS, yaitu status value dan status proses, untuk memberikan styling visual pada status. Yang kesembilan, tombol kembali. Tautan kembali ke halaman history. Itu blok kodenya href history php class backlink. Disediakan untuk navigasi kembali. Dan yang ke-10, styling halaman. File style CSS memberikan gaya untuk body detail history dengan gradient background. Detail kontainer sebagai wadah utama, serta gaya khusus untuk tombol btn lampiran dan backlink. Yang terakhir akan dibahas fungsi logout dari file logout PHP. Fungsi logout ini adalah skrip yang sangat ringkas namun vital untuk keamanan sesi pengguna di sistem Silapor. Untuk penjelasan codingannya, yang pertama ada session start. Jadi baris ini harus dipanggil pertama untuk memulai atau melanjutkan sesi yang sedang aktif. Yang kedua, session destroy. Ini adalah perintah inti untuk logout. Fungsi ini secara efektif menghapus semua data sesi yang tersimpan di sisi server. Ini berarti sistem tidak lagi mengenali pengguna yang sebelumnya login. Yang ketiga, header location login PHP. Setelah sesi dihancurkan, baris ini mengirimkan HTTP header ke browser pengguna untuk mengarahkannya kembali ke halaman login PHP. Yang keempat, exit. Penggunaan exit setelah header adalah praktik terbaik yang krusial. Ini untuk memastikan bahwa skrip PHP berhenti eksekusi segera setelah perintah redirect dikirimkan. Tanpa exit ini, ada potensi kode lain tereksekusi yang bisa menimbulkan masalah keamanan atau fungsional. Terakhir, saya akan sedikit mengulas tentang bagaimana file-file CSS saya membentuk identitas visual dan responsivitas untuk semua fitur yang ada di mahasiswa. Yang pertama, di style CSS, saya mengimpor Google Fonts Poppins untuk tipografi yang modern dan mudah dibaca di seluruh aplikasi. Kemudian memanfaatkan variabel CSS yaitu root untuk memanajemen warna yang efisien. Selain itu, mengaplikasikan prinsip modularitas dalam penulisan CSS yang menargetkan gaya spesifik untuk setiap komponen seperti navbar, hero section, kata pengumuman, daftar history, detail aduan, dan lainnya. Terakhir, penggunaan media queries untuk memastikan aplikasi kami adaptif dan user-friendly di berbagai ukuran perangkat, mulai dari desktop hingga mobile. Demikian presentasi saya mengenai codingan beberapa fitur mahasiswa di Silapor. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.